dikasih hujan 3 tahun, udah mutus orang untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq yang mana diceritakan diambil dari Israel, kisahnya Bani Israel, yang mana kita tahu dalam Al-Quran saat mereka semua semakin kufur, tidak mau beriman, Allah kirimkan kepada mereka kekeringan. Tidak ada hujan turun selama 3 tahun. Lalu mereka mengutus 70 orang dari Yaman, dari tempat mereka mengutus 70 orang untuk ke Mekah. Subhanallah. Jadi memang dari dulu Mekah ini sudah jadi tempat suci. Mereka pilih 70 orang untuk berangkat ke Mekah untuk berdoa minta kepada Allah agar kaum Ad diturunkan hujan. Yang barusan lantar sekarang merengek-rengek minta hujan, gak punya malu. Berangkatlah 70 orang ini. Sesampainya di Mekah, beberapa jarak sebelum masuk ke kota Mekah, yang mana dikatakan Mekah itu dulu dikuasai sama kaum namanya Amalek. Siapa Amalek ini? Amalek itu juga keturunannya Sam bin Nuh alaihissalam. Mereka dikatakan anak pamannya kaum Ad. Mekah waktu itu dikuasai sama sepupunya kaum Ad. Berangkatlah 70 orang ini karena melewati kampungnya si Amalek ini, diundang. Ini sepupunya semua kaum Ad mampir istirahat dulu di tempat sepupunya. Namanya tamu paling sehari, 2 hari, 3 hari selesai. Dijamu sama Muawiyah bin Bakar. Turun semua 70 orang sama Muawiyah dijamu, dikasih makan mereka kawan-kawan joget-joget, minum khamar dan lain sebagainya. Menikmati sehari, 2 hari, 3 hari. Loh, kata Muawiyah, ini orang-orang datang mau ngapain? Muawiyah itu tahu mereka ini datang mau ke Mekah berdoa sama Allah minta hujan. Karena Muawiyah dengar kabarnya di sana sudah 3 tahun tidak turun hujan, tapi kok tidak berangkat-berangkat. Sampai dikatakan mereka duduk di situ selama 1 bulan. Lupa mereka sama kaumnya. Subhanallah. Kaumnya di sana kekeringan, dikirim suruh berdoa, bukannya berdoa, tiap malam makan-makan, duduk-duduk, ketawa-ketawa, joget-joget sama biduan-biduan dan lain sebagainya. Si Muawiyah bin Bakar ini mikir, gimana caranya anak ngingetin 70 orang ini supaya mereka ingat buat apa maksud mereka datang ke sini, apa tujuannya datang, gimana caranya, mikir Muawiyah. Akhirnya datang pikiran, Muawiyah bikin puisi, bikin syair. Syair dikasih kedua perempuan cantik. Saat mereka kumpul 70 orang malam-malam, si perempuan cantik ini disuruh turun gendang-gendang, disuruh nyanyi syair yang tadi itu. Nyanyilah si 2 perempuan ini sambil joget-joget, yang mana bikin mereka sadar, ya Allah, kita lupa, kita ini diutus berangkat ini untuk berdoa. Itu syairnya sangat panjang, yang mana intinya syair ini bilang, kalian ini diutus ke sini buat doa sana di Mekah, bukan buat duduk-duduk ketawa-ketawa di sini tiap hari. Akhirnya mereka sadar dan berangkat mereka ke Mekah. Akhirnya pemimpin ekspansi 70 orang ini namanya Kilb bin An-Nasir, pemimpin penyembah patung, dibilang orang soleh sama kaum Ad, soleh versi kaum Ad. Dia yang mimpin ekspansi 70 orang ini masuk ke Mekah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan, ya Allah tolong turunkan hujan, kami sedang kesulitan. Semua pertanian hancur, buah-buahan tidak ada yang tumbuh, makanan setengah mati, banyak yang mati, orang-orang tidak bisa minum. Doa dia. Akhirnya dikatakan karena mudani minas sama, dia mendengar suara dari langit, panggilan dari atas langit. Iftar li nafsika wa li qaumika ayyuhat turidu bil qaumi. Pilih yang mana engkau mau, pilih untuk kaummu. Dikasih 3 pilihan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama si yang doa ini tidak disebutin itu suara siapa, pokoknya ada suara dari langit. Pilih yang mana engkau mau, pilih untuk kaummu. Dikasih 3 pilihan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama si yang doa ini tidak disebutin itu suara siapa, pokoknya ada suara dari langit. Pilih mana yang engkau mau, dia disuruh pilih. Ada awan berwarna hitam, ada awan berwarna putih, ada awan berwarna merah. Ifkali nafsika li qaumi. Pilih yang mana kamu mau pilih untuk kaummu. Pikir si Kilb bin Anas, yang awan warna putih ini kosong, tidak ada isi air. Yang merah aneh-aneh, jangan. Kita pilih yang hitam saja. Yang hitam ini mendung, banyak airnya.
Ittaro sahabatin sauda fa innaha aksaru sahaban ma. Karena itu yang paling banyak airnya, katanya King bin Anas. Dijawab sama yang di atas langit, engkau memilih Ramadan abu, yang mana engkau memilih abu-abu atau debu, yang mana tidak akan menyisakan satupun dari kaum Ad. La walidan tatruku wala walada. Tidak bapaknya, tidak juga tidak anaknya, tidak tersisa. Illa ja'alahu hamada. Kecuali akan dihabiskan semuanya. Kecuali Bani Luziyah al-hamadah. Kecuali Bani Luziyah. Dikatakan oleh para ahli tafsir, dikatakan oleh para ahli sejarah, Bani Luziyah adalah kaum yang beriman sama Nabi Hud. Mereka saja sedikit. Luziyah ini saja yang katanya tidak akan dihancurkan. Sudah. Akhirnya pulang mereka 70 orang ke kampungnya lagi, menanti-nanti setiap hari kapan turun hujan. Kita sudah berdoa dan kita sudah memilih awannya yang warna hitam. Hari yang ditunggu-tunggu datang teman-teman. Setelah mereka pulang, tak lama setelah itu datang awan tersebut dari jauh. Apa yang dikatakan oleh mereka? Hazza aridun mumtiruna. Hazza aridun. Qalu hazza aridun mumtiruna. Ini yang sebentar lagi akan menghujani kita sudah datang. Mereka tidak tahu itu adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah tahu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidaklah ada yang tahu tentara-tentaranya Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentaranya Allah itu kalau Allah mau menghancurkan satu kaum gampang, teman-teman. Dan kita tidak tahu apa yang Allah kirimkan kepada satu kaum tersebut. Sekarang Allah mengirimkan tentaranya, yang mana mereka tidak tahu siapa itu tentara yang akan menghancurkan mereka semua. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal huwa mastajaltum bih. Kata Allah, itu azab yang kalian ingin cepat-cepat segerakan, yang kalian tantang Hud, ini sekarang sudah datang. Ini yang kalian tantang kepada Hud, angin yang sangat keras yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih. Tudamiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Menghancurkan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rihun fiya azabun alim. Angin yang terdapat di dalamnya azab yang pedih. Lalu teman-teman, saat awan hitam itu datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih lihat seorang wanita. Ada seorang wanita melihat awan itu, sama Allah dibukakan ke wanita tersebut. Wanita itu lihat ternyata di dalamnya awan hitam itu bukan air, tapi seperti api yang berkobar, yang mana itu didorong, ditarik oleh rijal. Ditarik, azab itu ditarik oleh lelaki-lelaki, katanya wanita ini. Saat wanita ini lihat itu, pingsan wanita itu. Namun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disadarkan lagi, disuruh bangun. Wanita ini pergi ke kampungnya, bilang sama kaumnya bahwa itu bukan hujan, itu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya percaya gak percaya, apa yang Allah kirimkan, apa yang ada di dalam itu rihun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fiha azabun alim. Keluar angin, angin ribut. Ada yang bilang anginnya dingin yang masuk ke tulang-tulang. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husum. Angin itu teman-teman menghancurkan mereka, mengangkat mereka tinggi, terus dibantingkan ke muka bumi. Kepalanya dibantingkan ke muka bumi. Ka'annahum ajajun naklin khawiyah. Sampai mereka itu jadi seperti pohon kurma yang dipotong daunnya, cuman ada batangnya saja, kepalanya tidak ada. Diangkat sama angin itu, diputar-putar terus, dibantingkan ke muka bumi. Kepalanya yang dibantingkan sama angin itu, lepas kepalanya semua. Seakan-akan mereka itu diciptakan tanpa kepala. Dan dikatakan mereka banyak yang lari masuk ke istana-istana, ukiran-ukiran mereka. Istana-istana yang mereka pahat, itu gunung-gunung itu, mereka masuk ke sana yang mereka banggakan. Apa yang terjadi sama angin ini, dikejar mereka, masuk angin itu ke lubang-lubang itu, ditarik sama angin itu, diputar-putar, dibanting ke muka bumi. Tidak disisakan, habis 7 malam 8 hari, tidak berhenti angin itu sampai tidak ada sisanya. Porak-poranda hancur. Inna akhzahu alimun sadid. Sungguh keras dan sungguh pedih azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sama Allah mereka tidak langsung diazab,
tapi dikasih waktu sama Allah, dikasih sama Allah, ayo senang-senang dulu. Tidak pakai pamit, dihabiskan semuanya, tidak tersisa. Sudah datang waktunya, dihabiskan sama Allah tanpa ada sisanya. Allah itu maha bisa, teman-teman. Ini nasibnya kaum-kaum yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasibnya kaum-kaum yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hancurkan semuanya, bahkan sampai akar-akarnya semuanya dicabut, habis semuanya. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Dan tidaklah mereka terlihat kecuali yang tersisa cuman itu rumah-rumah mereka. Adapun Nabi Hud alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Hud alaihissalam. Walamma ja'a amruna najayna hudan wallazina amanu ma'ahu. Saat datang perkara kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan najainahum min azabin ghalib, dan kami selamatkan dari azab yang ghalib. Ghalib itu tebal, maksudnya besar azabnya. Nabi Hud alaihissalam dikatakan dia keluar dari kampungnya, ada satu taman, Nabi Hud diam di situ, di taman itu bersembunyi, mengamankan dirinya bersama orang-orang beriman. Di taman tersebut ditinggal sama Nabi Hud alaihissalam kampungnya yang sudah hancur. Maka habislah teman-teman kaum Ad. Yang mana masih ada kaum Ad satu lagi, yaitu kaum Samud. Mereka keturunannya kaum Ad, satu garis sama Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam yang akan kita bahas setelah ini. Dan sama kaum Samud juga Allah binasakan dengan azab yang pedih. Maka berakhirlah kisah Nabi Hud alaihissalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.